nggak sih kalian berpikir seperti apa perjalanan arsitektur pada abad pertengahan hingga masa arsitektur modern terakhir? Kira-kira seperti apa ya? Daripada kalian bingung, mari kita bahas. Oh iya, pertama-tama, perkenalkan, nama aku Anahai. Anahai diambil dari huruf abjad terakhir dari kelompok kami yang terdiri dari Nur Aisyah Salsabila, Muhammad Ridwan Nur Fattah, Andi Halisa Az-Zahra, Ratu Naura Afikah, Fikratul Insyania, dan Fardi. Di sini, saya akan membawa kalian ke masa lalu, lebih tepatnya 300 Masehi, di mana sejarah awal mula arsitektur pada pertengahan abad. Baiklah, ayo kita ke materi yang pertama, yaitu arsitektur abad pertengahan, yaitu Kristen awal, Bizantium, Romanes, dan Gotik. Materi yang pertama ini adalah materi dari Andi Halisa Az-Zahra. Baik, saatnya kita membaca peta geografis. Yang pertama, ada Gotik, arsitektur bangunan tinggi, kaca patri besar yang lengkung, runcing, dan terasa ringan dan surgawi. Begitupun dengan Renaissance. Lalu ada Kristen awal, arsitektur bergaya basilika memanjang, sederhana, dan berfokus pada fungsi ibadah. Lalu ada Bizantium, arsitektur dengan kubah besar dan mosaik emas menciptakan kesan suci dan agung. Lalu, ayo kita meloncat ke materi yang kedua, yaitu arsitektur klasik Yunani dan Romawi, Renaissance, Barok, dan Rokoko. Materi ini dari Ratu Naura Afikah. Lalu, mari kita baca peta geografisnya. Di sini ada Giant Lorenzo Bernini dan Francois de Souffilius. Deskripsi mereka yaitu gaya dramatis dan megah, menonjolkan emosi dan spiritualitas. Relasi peradabannya berkembang pada masa kontra-reformasi, digunakan gereja Katolik untuk menonjolkan kekuasaan. Barok. Arsitektur barok adalah gaya arsitektur yang berkembang di Eropa pada akhir abad ke-16 hingga awal ke-18. Gaya ini dikenal karena kemewahan, dramatisme, dan ornamen yang sangat kaya. Ciri khas arsitektur barok adalah, yang pertama, megah dan penuh kemewahan. Kedua, ornamen sangat kaya dan rumit. Yang ketiga, bentuk lengkung dan dinamis. Empat, efek cahaya dramatis. Kelima, interior mewah dan artistik. Rokoko. Arsitektur Rokoko adalah gaya yang berkembang di Prancis pada awal abad ke-18. Sebagai lanjutan dari barok, tetapi dengan nuansa yang lebih ringan, elegan, dan dekoratif. Ciri khas arsitektur Rokoko adalah gaya ringan, anggun, dan feminim. Dekorasi detail dengan bentuk melengkung dan asimetris. Warna-warna pastel dan lembut. Motif bunga, kerang, dan ornamen dalam. Interior mewah namun terasa intim dan nyaman. Materi yang ketiga, arsitektur modern awal, elektrik, neoklasik, art, dan craft, dan art nouveau. Materi ini dari Fardi. Baiklah, mari kita lihat peta geografisnya. Pertama ada William Morris, arsitektur asal Inggris yang dikenal dengan gaya arts dan craft-nya. Lalu ada Charles Rein, arsitek asal Inggris yang dikenal menggunakan konsep art nouveau pada masa arsitektur modern awal. Marcello Piacentini, arsitek Italia yang merupakan pelopor elektrik pada masa modern awal. Gustavo Giovannoni, arsitek asal Italia dengan pelopor arsitektur neoklasik pada masa modern awal. Berikut slide singkat tentang mereka. Lanjut, materi keempat, arsitektur modern abad pertengahan, international style, dan brutalisme. Materinya dari Nur Aisyah Salsabila. Mid-century modern. Peta geografisnya Ludwig Mies van der Rohe, pelopor gaya internasional dengan filosofis less is more, salah satu karya arsitek dengan Bauhaus Building. Paul Rudolph, arsitek yang dikenal dengan pelopor gaya brutalisme, yaitu dapat dilihat dari karyanya yaitu Yale Art dan Architecture Building.
Berikut penjelasan singkatnya. International Style terinspirasi dari arsitek internasional sesuai namanya. Versi arsitektur modern abad pertengahan ini banyak dipengaruhi oleh gerakan Bauhaus. Rumah ini sangat sederhana, dengan sedikit ataupun tanpa dekorasi, dan biasanya diselesaikan dengan plesteran. Brutalisme. Istilah brutalisme berasal dari frasa Prancis, beton brut, yang berarti beton kasar ataupun beton mentah, yang pertama kali digunakan oleh Le Corbusier untuk mendeskripsikan penggunaan beton ekspos pada karyawannya. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh kritikus arsitektur Inggris, Rainer Barham, dan pasangan arsiteknya yaitu Alison dan Peter Smithson. Lanjut, materi yang terakhir yaitu materi kelima, arsitektur modern akhir. Materi ini dari Muhammad Ridwan Nur Fattah. Beberapa arsitektur modern akhir. Hypermodernisme, postmodernisme, internasional dan brutalisme, dekonstruktivisme, dan arsitektur kontemporer. 1945 sampai sekarang, arsitektur modern akhir adalah gaya arsitektur yang menekan kesederhanaan, bentuk, dan fungsi, serta memanfaatkan teknologi dan material baru. Gaya ini muncul sebagai reaksi terhadap arsitektur klasik yang penuh dengan ornamen, dan dikenal dengan penggunaan garis-garis bersih, ruang terbuka, dan bahan-bahan seperti kaca, baja, dan beton. Berikut singkatan dari asal-usul arsitektur modern. Baik, sepertinya ini adalah akhir perjumpaan kita. Semoga video penjelasan yang kami berikan bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Saya Fikratul Insyania sebagai Daber, pamit undur diri. Bye-bye.